Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh, semoga yang hadir senantiasa diberkahi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum masuk ke materi kajian, kita awali kajian kita terlebih dahulu dengan doa. Mari tengahkan tangan semuanya. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Rabbi na'udzubika min hamazatis syayatin wa na'udzubika rabbi an yahdurun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Asmaul Husna kita pagi hari ini memasuki nama Allah Al-Adl. Al-Adl artinya Maha Adil. Kalau pada pertemuan bulan yang lalu kita membahas Al-Hakam, Maha memutuskan hukum, Maha menetapkan hukum, maka sangat serasi kalau setelah itu Asmaul Husnanya adalah Al-Adl. Berarti Allah yang Maha menetapkan hukum dengan keadilan, ya, cocok, ya. Tidak ada ketetapan Allah yang zalim, ya, tapi ketetapan Allah semuanya adil. Makanya Al-Hakamul Adl, ya. Apa makna adil secara bahasa? Adil secara bahasa adalah lurus atau sama. Secara bahasa, ini belum kita kaitkan dengan Asmaul Husna. Adil secara bahasa artinya lurus, artinya sama. Berarti orang yang adil adalah orang yang berjalan lurus, enggak bengkok. Dan biasanya kalau dia menyikapi sesuatu, dia menggunakan ukuran yang sama, bukan standar ganda, ya. Karena ada orang standar ganda, kelompok ini dia kasar, kelompok yang lain dia lembut. Kalau keluarganya yang salah, kelompoknya yang salah, dibiarin aja. Tapi kalau oposisinya yang salah, nah, gitu. Kalau umat Islam yang melakukan kekerasan, teroris. Non-muslim bunuh orang, bukan teroris. Nah, itu kan standar ganda namanya, nggak adil, ya. Sama ibu-ibu juga gitu, bisa jadi nggak adil, ya. Kalau mantunya perempuan, bilang sama anaknya, ya bu, ibu-ibu kadang kan nggak adil. Kalau mantu ibu perempuan, ibu bilang sama anak ibu yang jadi suaminya, istri mah jangan dimanja, nggak usah dibeliin mesin cuci, nggak usah. Jangan dimanja, nggak bagus. Tapi kalau mantu ibu yang laki-laki, wah lain lagi tuh perkataan ibu. Suami yang baik adalah suami yang membelikan mesin cuci. Nah, itu juga nggak adil. Ibu menuntut suami, ya, tapi tidak melakukan kewajiban ibu kepada suami. Nah, itu juga nggak adil. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi adil secara bahasa sama, lurus. Maka dia tidak berpihak kepada salah seorang yang berselisih. Bagi dia di mata hukum sama, itu adil. Jadi adil secara bahasa artinya sama, lurus. Sebagian ahli mengatakan adil adalah menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya. Nah, ini yang ada kaitannya dengan Asmaul Husna kita nanti. Allah adil, Allah yang menempatkan sesuatu pada tempat yang seharusnya, yang pas.
menetapkan sesuatu pada sesuatu yang pas, ya. Enggak kurang, enggak lebih, ya. Berarti kalau berlebihan itu tidak adil, kalau kurang tidak adil. Jadi yang adil pas, menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya, memberikan kepada pemilik hak-haknya. Nah, itu adil. Makanya orang-orang yang menunda hutang padahal mampu bayar, itu berarti dia apa? Zalim. Matlul ghani zulmun, kata Nabi. Penundaan orang yang berhutang, mestinya dia sudah membayar, memberikan haknya yang memberikan piutang, tapi dia ulur, maka itu kezaliman. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah adil, Allah maha adil. Setuju nggak nih? Setuju. Tapi kalau kita dapat musibah, dapat kesulitan, pokoknya susah aja, ada aja masalah, itu Allah adil atau tidak? Nah, kalau kita dapat rezeki, dapat uang, sehat-sehat, semuanya baik-baik aja, emang Allah tuh maha adil. Gampang. Tapi kalau kita didatangi oleh berbagai macam musibah, kesulitan hidup, bisa nggak kita mengatakan Allah itu adil? Nah, inilah fungsinya kita mengenal nama Allah Al-Adil ini, agar kita senantiasa melihat semua ketetapan Allah, takdir-takdir Allah adalah keadilan. Imam Ghazali berkata, tidak akan diketahui siapa yang adil kecuali jika mengetahui keadilannya, dan tidak dapat diketahui keadilannya siapa yang tidak mengetahui perbuatannya. Jadi kita itu boleh mengatakan Allah tidak adil, itu boleh. Bu, kaget kan? Boleh nggak mengatakan Allah itu tidak adil? Boleh nggak? Nggak boleh. Saya bilang boleh. Tapi syaratnya ilmu kita sama ilmu Allah harus sama. Baru boleh menghakimi Allah nggak adil. Ilmu kamu, pengetahuan kamu, kalau sama-sama Allah, boleh bilang Allah nggak adil. Tapi kalau ilmu kita jauh di bawah ilmu Allah, ilmu kita hanya setetes air di dalam lautan. Bagaimana setetes ini mau menghakimi lautan itu? Maka sebenarnya nggak ada yang tidak adil. Kita yang tidak paham, kita yang tidak mengerti, bukan karena nggak adil. Nah, makanya pada pertemuan yang singkat ini kita akan membahas Allah Al-Adil, Allah yang maha adil. Apa maknanya? Allah menempatkan sesuatu pada tempat yang pas. Pas, nggak lebih, nggak kurang. Pas, tepat takarannya, tepat orangnya, tepat posisinya, nggak lebih, nggak kurang. Subhanallah. Ini udara di dalam masjid kita ini dinginnya pas atau tidak? Itu namanya adil. Kalau ada yang kedinginan, wah ini nggak pas, ini nggak moderat, ya nggak moderat, maka ini berarti nggak adil, zalim dia, kurang lebih zalim. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita masuk ke pembahasan yang lebih detail. Allah maha adil fi khalqihi, dalam ciptaannya. Wa adlun fi tashri'ihi, Allah adil di dalam syariatnya. Wa adlun fi amrihi takwinihi, dan Allah adil di dalam takdir-takdirnya. Wa fi af'alihi, dan dalam perbuatan-perbuatannya. Allah adil, semua sifat Allah, semua perbuatan Allah adil. Mari kita lihat ciptaan Allah itu, Allah menciptakan dengan keadilan. Coba posisi anggota tubuh kita ini pas atau tidak?
Pas. Tangan di sini pas. Coba tangan diturunin dikit. Ini lengannya. Enggak pas. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adil Allah. Mulut sama hidung berdekatan pas enggak? Kenapa pas? Karena kita kalau mau makan aromanya ketahuan masih bagus apa enggak nih? Nah, masuk, ya kan? Pas. Coba kalau jauh, hidungnya jauh, kita makan, nggak kecium baunya. Subhanallah, pas. Lidah ada di dalam mulut, pas nggak? Coba kalau lidah di luar mulut, kering, nggak bisa bicara. Pas semuanya, jamaah sekalian. Lidah kita mudah terbakar, pas. Kenapa? Supaya jangan sampai masuk ke dalam tubuh kita sesuatu yang kepanasan, hancur kita. Lewat lidah dulu, wah ini kepanasan, langsung dilepein sama lidah kita. Pas. Allah adil, pas. Kemampuan melihat kita pas nggak? Pas nggak? Coba kalau kemampuan melihat saya melebihi kemampuan yang sekarang, saya lihat mau minum, kelihatan semua ini bakteri. Jadi minum nggak? Nggak jadi minum. Kenapa? Karena kelihatan ada bakteri-bakteri di sini, ada bakteri positif, bakteri negatif kelihatan, nggak jadi minum. Subhanallah. Bisa ngelihat jin, nih. Ada nggak orang di Indonesia ini yang dianggap sakti kalau melihat jin? Ya kan? Ada anak kecil dia bilang punya indera keenam. Kenapa? Dia bisa melihat makhluk-makhluk halus. Itu bukan kelebihan. Itu kekurangan namanya. Itu kelebihan kemampuan melihat itu bukan adil, nggak pas, serem. Bener nggak? Ibu tahu hati suami sedang mikirin apa? Gimana kira-kira, ribut melulu nggak, Bu? Subhanallah, kita nggak tahu, nggak lihat. Adil Allah. Pendengaran kita, kemampuan mendengarkan kita adil, pas. Nggak berlebihan nih. Kalau berlebihan nggak bisa tidur. Terjadi peperangan di Gaza, di Palestina, kedengeran waktu kita mau tidur. Gimana, Bu? Suara pabrik yang di sana, di mana, di Tangerang Kabupaten, kedengaran. Kita nggak bisa tidur. Azab kubur kedengaran nih. Bisa tidur nggak? Subhanallah. Maka pendengaran kita pun pas. Allah berfirman dalam surat Al-Qamar ayat 49, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Segala sesuatu kami ciptakan dengan ukuran yang pas. Qadar. Qadar ini ukuran artinya. Kadarnya berapa nih? Kami ciptakan segala sesuatu dengan ukuran yang pas, takaran yang pas. Ibu-ibu duduknya udah pas belum? Udah pas, Ustaz. Posisi enak, udah nyender, ngelonjor pula, alhamdulillah, subhanallah, pas banget ya, Bu ya. Apalagi di sebelahnya ada AC, sepoi-sepoi, pas bener Ustaz. Pas buat ngaji, pas buat tidur itu. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Adil, Allah yang Maha Adil. Maka Allah mengingatkan kita akan nikmat keadilan penciptaan Allah ini tentang tubuh kita ini pas. Dalam surat Al-Infitar ayat 6 sampai ayat 8 Allah berfirman, "Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak." Wahai manusia, apa yang membuat engkau berbuat dosa kepada Tuhanmu yang maha baik? Apa kebaikan Allah? Alladzi khalaqaka, yang telah menciptakan kamu, fasawwaka, dan menyempurnakan engkau sebagai ciptaannya, fa'adalak,
Allah menciptakan engkau dengan posisi yang adil, pas. Coba renungkan seluruh organ tubuh kita ini. Semuanya pas. Semuanya cocok. Takarannya pas semuanya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini di mata ada kelopak pas. Ada apa lagi nih? Bulu mata pas, subhanallah, luar biasa. Dan dalam mata ini ada air mata. Herannya kalau di tempat-tempat yang sedang salju, sedang turun salju, air membeku, tapi air mata kita kok enggak ya? Subhanallah, pas semuanya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tenunan ini benang pas. Coba kalau tenunan ini sekali pakai langsung rusak. Subhanallah, pas Allah menciptakan dengan pas. Ibu dimuliakan Allah. Ayam bertelur setiap apa, Bu? Seminggu sekali bertelur atau setahun sekali? Setiap hari. Pas. Coba kalau ayam itu bertelur sebulan sekali, gimana kira-kira? Mahal telur itu. Nggak ada yang bisa makan telur. Kita nggak pernah mikir tuh. Jadi sampai ciptaan Allah bernama ayam pun bertelur pun setiap hari, pas. Subhanallah. Harga pakan ternak sapi, ternak kambing, ya, itu pas, ya. Coba kalau harga pakannya lebih mahal daripada harga susunya, kira-kira apa yang terjadi, Bu? Ada yang mau ternak sapi? Enggak ada. Subhanallah. Jadi pas. Allah adil, pas. Sebagaimana tadi, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu kami ciptakan pas takarannya. Jarak bumi dengan matahari pas? Pas nggak? Coba kalau bumi dideketin lagi ke matahari, apa yang akan terjadi? Angus. Makanya belum ada tempat selain bumi yang bisa ditempatin, Pak. Karena jaraknya nggak adil. Jaraknya nggak pas. Planet-planet yang lain dengan matahari itu ada yang kedekatan, ada yang kejauhan. Makanya cuma bumi ini. Jadi kita ditempatkan di bumi ini memang disengaja pas. Kadar oksigennya pas nggak, Bu? Coba ibu naik ke langit, ibu butuh bawa oksigen. Kenapa? Oksigen menipis. Makanya di pesawat disemburin tuh oksigen. Nanti kalau kamu sesak napas akan turun itu apa namanya? Masker untuk menghirup oksigen. Segera pasang untukmu baru orang yang kau sayangi. Jadi sebab pas gitu. Bu, ibu mengandung anak selama berapa, Bu? 9 bulan. Pas? Mas. Coba kalau ibu satu anak 5 tahun satu anak, kira-kira ibu gimana, Bu? Bu, ada yang mau hamil? Tanya ibu-ibu, bapak-bapak nggak usah jawab. Kira-kira, Bu, ada yang mau hamil nggak, Bu? Satu anak 5 tahun. Pas 9 bulan. Tapi kalau seandainya hamil itu setiap minggu, kira-kira selesai hamil melahirkan setiap minggu, kira-kira berapa anak kita? Jadi ada yang ngatur udah. Dari sini ya Allah pas semua. Jadi kalau alam semesta ini serba pas, takdir Allah untuk kita juga pas, gaji kita juga pas, gaji kita tuh pas. Karena ada orang bekerja di kantor, kantor saya ini zolim Ustaz. Kenapa? Saya ini udah bekerja 30 tahun di kantor ini Ustaz. Gaji saya masih segitu-gitu aja. Zolim nih kantor nih. Emang gaji Bapak mestinya berapa? Sekarang gaji saya itu 5 juta Ustaz. Sudah 30 tahun kerja. Mestinya berapa mestinya Pak? Mestinya gaji saya itu 15 atau 20 juta lah Pak Ustaz. Zolim.
Saya bilang, oh berarti Bapak merasa pas mendapatkan 15 juta, 20 juta. Iya Ustadz, itu mestinya. Coba Bapak keluar dari kantor Bapak, berani nggak? Ada nggak yang mau gaji Bapak 10 juta, 15 juta? Berani nggak? Oh nggak berani Ustadz. Nah berarti pas memang segitu. Kalau engkau memang pantas dikasih 15 juta, 20 juta, kau berani keluar. Karena di luar ada yang akan membayarmu sebanyak itu. Jadi pas. Nggak ada yang salah. Subhanallah. Kesuburan wanita sampai usia berapa, Bu? Wanita masih haid, masih bisa hamil di usia berapa umumnya? Berapa, Bu? 40, 50 masih ya? Subhanallah ya. Coba kalau wanita itu suburnya, masa suburnya itu sampai 85 tahun. Masih haid. Wah, masih punya anak, gigi udah ompong. Subhanallah. Sehingga wanita pun masa suburnya itu dikasih oleh Allah pas. Nggak ada yang salah, pas. Makanya rata-rata usia 40 ke atas udah nggak hamil lagi. Kenapa? Allah sayang dengan wanita. Allah adil dengan wanita itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Wanita tidak, kalau haid enggak sholat, pas enggak? Pas, subhanallah, sayang kepada wanita. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu hari satu malam 24 jam pas enggak? Pas. Saya minggu kemarin nanya sama teman-teman di Australia, karena 2 tahun atau 3 tahun yang lalu mereka ngundang saya. Setahun kemarin mengundang saya, tapi anak-anak saya bilang nggak boleh. Nah tahun ini saya tanyakan, ya mumpung saya belum terima jadwal, saya bilang, gimana mereka rapat, hasil rapatnya Ustadz, kita tahun ini nggak ngundang Ustadz dari Indonesia. Kenapa? Karena di sana Ramadan ini isyaknya 9:30. Bu, 9:30. Jadi kemalaman kita kalau ada ceramah-ceramahnya katanya. Berarti siangnya lama nggak tuh, Bu? Bu, makanya banyak orang-orang yang tinggal di Eropa sana kalau Ramadan pulang ke Indonesia, Bu. Kenapa? Siangnya cepat. Subhanallah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Coba kalau siang saja 50 jam. Jadi ada orang kerja 8 jam di siang hari. Tapi siang itu 50 jam. Kira-kira gimana, Bu? Pulang kerja, masih siang. Terus apa lagi, Bu? Istirahat sebentar, kerja lagi, masih siang lagi. Subhanallah. Neraka kehidupan seperti itu. Coba kalau malam juga demikian, Bu. Bu, malam 50 jam coba. Kelamaan gak tuh? Subhanallah. Maka Allah mengaitkan nikmat ini dalam surat Al-Qasas ayat 71 sampai 72. Qul ara'aitum, bagaimana pendapat kalian jika Allah menjadikan malam selama-lamanya sampai hari kiamat? Di ayat 72 Allah mengajak kita berpikir. Katakanlah bagaimana pendapat kalian jika Allah menjadikan siang terus sampai hari kiamat? Kayaknya nggak ada kehidupan ini, Bu. Kalau malam terus beku semua, nggak ada yang bisa hidup. Kalau siang terus akan terbakar bumi ini. Akan mati seluruh tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan. Subhanallah. Tapi Allah adil. Malam siang pergantiannya pas. Subhanallah. Besarnya bumi pas nggak, Bu? Bu, besarnya bumi pas nggak, Bu? Seandainya bumi ini besarnya 5 kali lipat dari sekarang, berarti berat badan kita berapa?
Sebutlah sekarang berat badan kita misalkan 50. Kalau bumi lebih besar dari yang sekarang, maka tubuh kita berat badannya akan bertambah, Bu. Berarti 5 kali 5. Berapa itu? 250 berat kita. Bayangkan itu. Karena ketika kita di bulan, Bu, di bulan kan lebih kecil dari bumi. Itu berat kita kalau tadinya di bumi 60, itu bisa berkurang menjadi 10. Jadi kita kalau 60 di bumi, nanti kalau kita ke bulan itu berat kita turun. Jadi yang merasa berat badan tinggal di bulan aja. Kalau mau langsing. Karena di situ berat badan kita turun. Subhanallah, pas. Jadi nggak ada yang kebetulan, itu nggak ada. Jadi ibu punya suami yang sekarang pas, Bu, pas. Jangan bayangin suami orang, wah suami itu begitu gitu. Dia mah pas buat istrinya, buat ibu nggak pas. Kita itu serba protes karena banding-bandingkan dengan orang lain. Padahal orang lain tuh pas buat dia, nggak pas buat kita. Beli baju, lihat di Tanah Abang, di manekin, cakep bener di baju ini. Manekin, kulitnya putih, langsing manekinnya. Mancung pula, ibu belilah. Cakep nih baju, pas dipakai sama kita norak bener. Kata suaminya, kagak pas tuh buat ibu. Tadi di sana cakep, nah begitu. Pak, Bapak punya istri yang sekarang pas nggak, Pak? Nah, itu tuh Bu, beda bapak-bapak. Kalau ibu-ibu subhanallah pas, kalau bapak-bapak payah nih bapak-bapak ini. Udah takdir Ustaz, bukan pas, udah takdir. Padahal inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu kami ciptakan dengan takaran yang pas. Nah, buah-buahan itu juga pas, musimnya tuh pas. Subhanallah, ya. Pas bener tuh giliran musim. Habis musim mangga, musim apa lagi? Bentar lagi rambutan, habis itu musim apa lagi? Subhanallah, pas. Dan ada buah-buah itu yang matangnya itu bertahap. Nah, seperti apa? Seperti semangka, itu matangnya tuh bertahap. Beda dengan gandum. Gandum tuh matangnya sekaligus. Coba kalau matangnya bertahap. Kasihan itu petani gandum. Subhanallah. Pas. Kulit terong, buat terong pas nggak? Pas. Coba kalau semangka kulitnya seperti kulit terong. Kita mungkin nggak sampai ke Jakarta itu yang namanya semangka. Subhanallah, pas. Ya, subhanallah. Ibu kalau bikin kue manisnya suka kemanisan? Bu? Biasanya suka kemanisan. Kalau yang tua-tua tuh biasanya yang bikin tuh suka rasanya nggak pas, Bu. Kenapa? Lidahnya sudah mulai kurang sensitivitasnya. Waktu masih muda pas. Tapi udah tua, kasinan lah. Makanya kita butuh anak-anak yang masih muda. Coba dicicipin lah, kasinan enggak? Karena lidahnya masih pas. Subhanallah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Tapi kalau tanya tuh, rasa jeruk pas nggak? Jeruk ini manis banget, jeruk ini asem, serba pas nggak? Pas. Subhanallah. Makanya nggak ada ciptaan Allah itu yang kemanisan gitu, kaseman, semuanya udah pas, adil. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita melihat nama Allah Adil ini, Subhanallah, ciptaanmu ini sempurna. Oh, kalau ciptaanmu sempurna, berarti takdirmu untukku sempurna. Subhanallah. Maka terima kasih ya Allah
atas takdir-takdir yang kau telah berikan kepadaku. Kau berikan aku ini, inilah yang pas buat aku. Kan gitu. Kau berikan aku kendaraan, inilah pas buat gajiku, inilah pas buatku. Subhanallah, segala puji bagimu. Kau maha adil ya Allah. Karena kalau kita dikasih lebih bisa jadi hancur kita, Bu. Betul nggak, Bu? Gara-gara dapat jabatan, kita sombong akhirnya menghina orang, hilang jabatan kita. Bener nggak, Bu? Bener? Gara-gara dapat jabatan akhirnya apa? Viral kata-kata kasarnya. Waduh, bisa bahaya. Jadi kita itu udah pas bener udah. Makanya saya, ya Allah, saya meminta kepadamu ya Allah sesuatu yang baik untukku ya Allah. Kalau kaya itu baik bagiku, kasihku kaya ya Allah. Kalau nggak baik, nggak usah kaya. Berikan aku popularitas ya Allah. Kalau popularitas itu baik buatku. Kalau tidak, nggak usah kasih populer aku ya Allah. Karena tidak semua yang kita minta itu baik. Sementara Allah hanya akan memberi yang baik buat kita, bukan memberi yang kita mau, tapi yang baik untuk kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu adil dalam cintaannya. Sekarang mari kita lihat adil dalam syariatnya. Dalam apa, Bu? Syariatnya. Insya Allah beberapa bulan lagi kita akan masuk Ramadan. Semoga kita semuanya dipertemukan dengan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Syariat Allah puasa adil, pas. Coba. Puasa itu paling dikit berapa hari? 29 hari. Paling banyak 30 hari. Sebutlah 30 hari. Pas? Pas nggak? Jadi basa-basi doang orang. Bagaimana seandainya kalau Ramadan itu sepanjang tahun? Bagaimana, senang? Bu, senang? Kalau saya ditanya, enggak senang. Sepanjang tahun, enggak senang. Ada yang basa-basi. Senang saya Ustadz. Seandainya sepanjang tahun itu Ramadan. Oh, senang ya? Setelah Ramadan ente puasa Senin Kamis enggak? Kagak. Nah, palsu. Palsu bilang senang Ramadan. Sedih aku tuh Ramadan sedih. Habis Ramadan puasa sunnah enggak? Kagak. Palsu. Pas nggak 30 hari? Pas nggak, Pak? Pas banget. Wih, semangat di awal, kenceng banget tuh semangat. Tengah-tengah udah mulai berguguran. Di ujung, subhanallah, ini lama bener. Kapan berakhirnya tuh? Dan menurut NLP, Bu, ilmu NLP, perubahan itu kita kalau mau merubah karakter kita, mau merubah kebiasaan kita, itu memerlukan paling cepat 21 hari. Jadi kalau kita mau buat habit baru, kebiasaan baru, itu kebiasaan baru itu akan menjadi karakter kita kalau dilakukan selama 21 hari. Ternyata agama kita lebih full lagi 30 hari gitu. Maka Ramadan itu kalau kita benar-benar niat berubah, pasti berubah di Ramadan itu. Karena kebiasaannya tuh bukan cuma 21 hari, lebih dari itu. Subhanallah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. La yukallifullahu nafsan, tidak membebani manusia dengan beban yang tidak dia mampu. Jadi beban itu pas. Jadi orang yang mengatakan aku tak mampu Ustaz berjilbab, alah, bohong dia. Aku tak mampu puasa, bohong. Tak mampu sholat, bohong. Kenapa? Karena syariat Allah itu sudah menyesuaikan dengan kemampuan kita. Sholat 5 waktu, 5 kali sehari, pas nggak, Bu? Pas. Dan waktu-waktunya tuh pun pas. Subuh jam sekian, zuhur pas, sesuai dengan biologis, sesuai dengan waktu biologis tubuh kita, pas. Jadi ternyata sholat itu menyesuaikan jam biologis tubuh kita. Maka rakaatnya pun pas dengan biologis tubuh kita di jam itu, pas jumlah rakaatnya. Subhanallah, jadi agama kita tuh pas. Emang enak tuh beragama Islam. Maka saya bilang,
Ya Allah, segala puji ya Allah. Aku tak pernah meminta sebelumnya untuk beragama Islam. Nggak pernah minta kok. Orang lahir tiba-tiba udah ikutin agama ayah ibu. Ya, nggak pernah minta aku dijadikan orang Islam ya Allah. Dan Engkau jadikan aku orang Islam. Maka aku ingin meminta kepadamu surga. Masukkanlah aku ke surga. Aku nggak minta Islam, Kau jadikan aku Islam. Aku meminta kepadamu surga, maka masukkanlah aku dalam surga. Coba kalau sholat 5 waktu itu, sholat sehari semalam itu 50 waktu, Bu. Bagaimana, Bu? Kira-kira kerjaan inti kita apa? Sholat. Yang lain cemilan. Yang lain selingan. Nggak bisa ngapa-ngapain kita. Makanya syariat salat dulu 50 awalnya waktu Nabi menerima dari langit itu. Turun menjadi 5 yang pahalanya sama dengan 50. Itu pun kata Nabi Musa kepada Nabi Muhammad, naik lagi Muhammad, irji ila rabbik. Balik lagi ke Tuhan, minta kurangin lagi. Kata Rasulullah, aku malu. Dari 50 dikurangin 5, pahalanya sama dengan 50, aku malu. Nabi Muhammad saja minta kurangin dari 5 kurangin lagi malu. Ada yang ngaku-ngaku umatnya Nabi Muhammad nggak malu-malu meninggalkan sholat. Nabi aja tuh dikurangin 5 mau dikurangin lagi tuh malu. Subhanallah. Kenapa dari 50 kok jadi 5? Kenapa nggak dari awal 5 aja? Allah ingin memberikan pendidikan kepada kita. Coba bayangkan jika 50 pasti kerjaan intimu pasti sholat doang. Nah, aku kurangi 5, tapi kamu tetap harus paham. Yang 5 itu inti, bukan sampingan, bukan sisa waktu. Yang 5 itu inti. Yang lain menyesuaikan sholat, bukan sholat menyesuaikan yang lain. Nah, itu yang diinginkan. Mengapa prosesnya 50 turun ke menjadi 5 itu. Haji sekali seumur hidup pas. Haji sekali seumur hidup pas. Subhanallah. Zakat 2,5% pas. Coba sebagian pajak itu di dunia ini, pajak itu ada yang tinggi loh, Bu. Ada yang sampai pajak itu, ada pajak tertinggi berapa, Pak, di negara lain, Pak? Kira-kira kalau pajak itu sebutlah 30%. Besar nggak? Kalau di umat Kristen itu namanya perpuluhan. Walaupun perpuluhan itu nggak ada di perjanjian lama, perjanjian baru. Perpuluhan itu kebijakan pendeta. Makanya banyak orang-orang Kristen yang menghindar untuk ke gereja. Salah satunya karena gereja menetapkan 10%, Bu. Bagi anggota gerejanya kita cuma 2,5% tuh. 2,5% itu dari Allah. Kalau mereka bukan dari kitabnya, tapi emang pendetanya aja yang bikin ngarang. 10% banyak nggak, Bu? Kira-kira ibu kalau diwajibin 10% bagaimana? Pokoknya jamaah masjid yang aktif di sini zakatnya 10%, kabur semua pasti. Subhanallah, kita itu memang agamanya udah pas bener agama kita. Nah, kalau kita perintah puasa, kalau berperjalanan, kalau sakit, gimana, Bu? Boleh tidak puasa. Nanti diganti di pas. Subhanallah, sholat kalau kita dalam perjalanan yang 4 boleh 2, bisa digabung, dijamak, pas nggak? Kata teman saya waktu pergi umroh sama saya, emang agama kita nih gue banget gitu. Apa, Bu? Islam tuh gue banget, kok tahu banget maunya gue, dibilang begitu tuh. Subhanallah. Maka yang mau berpergian, mau pergi perjalanan,
Agama kita ini agama yang sudah memberikan kepada kita kenyamanan. Tahu agama kita ini bahwa kita akan safar, bahwa kita sakit, ya. Tahu, maka agama kita ini sudah juga memberikan aturan yang pas buat semua kondisi kehidupan kita. Nah, sekarang jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebentar ya. Apa yang perlu kita tauladani dari sifat adil ini? Apa? Jawabannya, jadilah orang yang adil. Jangan berlebihan, jangan juga kurang. Adil. Bersikaplah moderat. Di zaman Nabi, ada seorang wanita mengadukan istrinya, mengadukan suaminya. Wahai Umar, suamiku itu sawam, qawwam. Sawam itu rajin puasa, qawwam rajin sholat malam. Umar bin Khattab melihat ini justru mengucapin selamat, barakallahu fi zaujika. Semoga Allah memberikan kepadamu berkah pada suamimu. Hebat suamimu ini. Nah, ada seseorang yang mendengarkan curhatan wanita ini, bilang kepada Umar, wahai Umar, sebenarnya dia sedang curhat kepadamu, mengadukan suaminya, bukan sedang memuji suaminya. Ya. Innaha tashkuhu ya sayyidi wala tamdahu. Dia sekadang mengadukan suaminya, jangan puji dia. Maka Umar memanggil suami ini. Kata Umar, sesungguhnya segala sesuatu punya hak. Tubuhmu punya hak untuk jangan puasa melulu. Jangan puasa melulu. Nggak boleh puasa setiap hari. Nggak ada boleh puasa setiap hari. Zalim itu kepada tubuhnya kalau puasa setiap hari. Puasa paling maksimal itu puasa Daud sudah. Nggak boleh puasa setiap hari. Nabi nggak ngajarin puasa setiap hari. Itu zalim pasti. Paling tidak zalim kepada istrinya bisa jadi. Istrimu punya hak. Habis dia ini sholat malam melulu. Jadi kalau sahabat-sahabat Nabi dulu kalau kita kan minta diskon ya. Kalau sahabat-sahabat dulu mereka itu merasa kurang gitu. Makanya ada sahabat yang tanya, ya Rasulullah, berapa lama seharusnya orang itu khatam Quran? Kata Nabi, sebulan sekali. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, kelamaan sebulan sekali khatam Quran. Lalu Nabi kurangin menjadi 20 hari. Kelamaan, terus kurangin 10 hari. Kelamaan juga ya Rasulullah, kurangin lagi 5 hari sekali. Kelamaan ya Rasulullah, kalau 5 hari sekali. Aku ini punya semangat yang tinggi. Subhanallah. Kata Nabi, paling cepat 3 hari sekali. Tidak boleh lebih cepat dari itu. Subhanallah. Itu sahabat dulu begitu sampai ditegur oleh Allah. Carilah akhirat tapi jangan lupa dunia. Jangan lupa dunia. Tuh ayatnya begitu ke sahabat. Kalau kita sahabatnya mungkin ayatnya ganti. Itu Allah turunkan, jangan lupa akhirat. Paling gitu tuh. Untung sahabatnya bukan kita, sahabat Nabi. Sahabat Nabi dulu justru ditegur, jangan lupa dunia ya. Jangan sholat malam melulu. Setiap malam sholat, nggak ada tidur, jangan. Yang puasa mau tiap hari, jangan puasa tiap hari. Ditegur. Kalau kita sahabat Nabi, ayo sekali-sekali puasa dong. Kan gitu, Bang. Sekali-kali tahajud. Kualitasnya jauh sekali zaman sekali. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa itu?
Jadi sikap adil. Sama anak adil, Bu. Sama anak tuh pertengahan. Jangan terlalu royal kepada anak. Oh, dikasih. Jangan juga kepelitan. Tengah-tengah. Jangan berlebihan lembut kepada anak, jangan. Jangan juga keras. Tengah-tengah. Tengah-tengah gitu. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu yang bisa kita lakukan, bersikap adil, ya. Kalau benci pun adil. Kalau cinta adil, benci jangan kebangetan. Ya. Benci jangan kebangetan. Cinta juga jangan kebangetan. Cintailah orang yang kau cintai itu sekedarnya saja. Boleh jadi nanti kamu akan memusuhinya. Benci seseorang sekedarnya, boleh jadi nanti engkau akan mencintainya. Nah, jadi kita menjadi orang yang proporsional, pas. Apa, Bu? Bu? Pas. Jangan kalau dandan kemenoran. Itu mau main topeng monyet kata orang. Jangan. Jangan juga nggak ada dandannya. Pas, pas. Yang rapi, pas. Gitu ya. Dan agama kita itu kalau semikian agama yang adil, yang pas, yang indah, yang sempurna gitu. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa sampaikan. Silakan kalau ada yang ingin bertanya.